Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Fattah iftah qulubana binuri ma'rifatik. Allahumma ya alim allimna ma la na'lam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru kami yang alhamdulillah telah menyampaikan ilmunya untuk kita semua. Al-Mukarramul Muhtaram Bapak Kiai Haji UJ. Mudah-mudahan kehidupannya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya biar bisa manfaat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang kami hormati pembawa acara Damai Indonesiaku Ustaz Sofyan, segenap kru yang bertugas dan seluruh yang tercinta. Ummahat, kebanyakan emak-emak soalnya. Dan juga para jamaah, terkhusus Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah dan juga pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Syukur alhamdulillah tengari bolong bukan ini ya. Allah kasih badan kita yang sehat, Allah kasih kita kesempatan sehingga kita bisa kumpul-kumpul. Mudah-mudahan kumpulan kita ini bisa diberikan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu, saya manggilnya ibu aja dah ya. Bapaknya tibang kehitung tuh 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah ibu bapak, alhamdulillah sehat. Sehat. Tadi guru kita sudah menyampaikan berbagai macam mengenai perihal tetangga. Tetangga itu nggak bisa kita jauhin, nggak bisa kita hindarin karena depan, kanan, kiri, belakang itu adalah tetangga. Dalam kitab Taisirul Khalaq dikatakan yang dikatakan tetangga 40 dari semua penjuru. Depan 40, belakang 40, kanan 40, kiri 40. Itulah yang dinamakan tetangga. Maka guru kita tadi sudah menjelaskan kita ini hubungan kepada Allah namanya hablum minallah. Jangan dilupakan hablum minannasnya. Hubungan kita kepada Allah harus dijaga. Hubungan kepada manusia juga harus dipelihara. Tapi kadang hablum minannas banyak banget ujiannya. Betul apa kagak? Ya, kita berhubungan dengan tetangga Bapak dan Ibu, itu ujiannya banyak banget, benar gak? Yang namanya ujian kan datangnya dari mana aja? Ada yang diuji pelebah laki, ada yang diuji pelebah anak, ada yang diuji pelebah iparnya, ada yang diuji pelebah mertua, ada. Saya tanya, ada gak yang diuji pelebah tetangga? Banyak banget romannya ini. Romannya ini korban apa tersangka? Ujian yang datang dari tetangga, ternyata ini ada motivasi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 orang yang sangat dicintai oleh Allah. Salah satunya orang yang sabar ketika menghadapi tetangga yang julid. Tahu julid? Ada tetangga yang julid. Ya Allah. Yang namanya hidup tetangga kan kudu begitu. Bahkan Rasulullah aja ngajarin kita kan kalau nyayur airnya banyakin. Airnya doang apa? Ibu ngolek, airnya banyakin. Bu nyayur asem, airnya buat apa banyak? Bagi kanan, kiri, depan, belakang. Kenapa? Karena tetangga itu adalah keluarga paling dekat dengan kita. Mohon maaf kalau kita sakit.
kalau kita wafat, kalau kita berduka, yang pertama kali tahu berita itu siapa? Tetangga. Maka jagalah hablum minanas kita kepada tetangga. Tetangga ini menjadi satu hal yang dikatakan oleh Rasulullah, tidak menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat kalau dia enggak memuliakan tetangga. Nih kadang kita kalau lagi bikin kriaan, orang sini tahu kriaan kagak? Lagi hajatan, ya Allah pelebah mana diundang, lah yang kanan yang kiri kagak dapat undangan. Itu namanya nggak punya Kita kadang Bu kalau sama tetangga emang kudu pakai perasaan, emang kudu pakai akhlak. Bagian dia kagak ngerti, kita yang tukang ngaji biar paham. Mau hajatan, sowan dulu ke tetangga, Po. Besok saya mau nyunatin. Bawa gegawan, tahu gegawan? Apa gegawan? Orang Al-Barkah tahu gegawan nggak? Datang ke rumah tetangga jangan lenggang. Ya. Tangannya ada yang dibawa, apa buah, apa kue. Izin, Po, besok saya mau nyunatin. Saya minta maaf, minta redonya. Romannya, halamannya bakal dipakai. Itu namanya bertetangga pakai akhlak. Ini kadang kagak. Mau nyunatin, mau ngawinin. Tetangga paling deket kagak disabak, kagak dikabarin. Bu, yang modelan begini biasanya ditandain di jidatnya. Tahu ditandain di jidatnya? Waduh. Ibu, hubungan sama tetangga kudu dijaga. Bagaimanapun tetangga dia adalah orang yang pertama tahu berita kita ketika kita senang, tahu berita kita ketika kita berduka. Makanya banyak sekali dalam kitab. Salah satunya dalam kitab Taisirul Khalaq itu juga dikatakan adab-adab bertetangga. Ketika tetangga lagi senang, kita ikut senang. Ketika tetangga lagi susah, kita juga bela sungkawa. Bu, makanya jangan SMS. Tahu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang. Ini kan ada tetangga yang modelan begini. Kita habis beli ordeng 10 juta, dia yang meriang, bener gak? Kita habis beli kulkas 3 pintu, dia yang sakit. Sakit apa? Sakit gigi. Ada gak yang begitu Bu? Ada. Kenapa hatinya sakit, hatinya rusak? Kenapa enggak demen ngelihat tetangga seneng? Padahal kalau tetangga punya mobil baru, kita yang gak punya bilang aja Ntar dia ngebesan, kita tinggal nangkring. Dia pergi kemana, kita tinggal nebeng, bener gak Bu? Kalau punya tetangga ya begini enak, cuma kita yang kagak punya mobil biar tahu diri. Ini udah ngikut di mobil tetangga, la ilaha illallah, kulit jeruk diampar. Bekasan minum ditaruh di kolong tuh sama tetangga ditandain, besok-besok gua kagak mau ngajak lagi. Ngapa emang kagak ngajak lagi? La ilaha illallah, kagak tahu diri banget, ngikut mobil kita sampai rusak, mobil kita sampai kotor, bener gak Bu? Maka pakailah akhlak kita kepada tetangga. Rasul SAW saking diwasiatkan oleh malaikat Jibril sampai Rasul berpikir apa barangkali tetangga bakal dapat jadi ahli waris nih. Gara-gara apa? Karena Rasul SAW dikasih pesan sama malaikat buat menjaga hubungan kepada tetangga. Tapi nyatanya dalam kehidupan sosial tidaklah mudah. Makanya salah satu tetangga kalau ada yang hatinya empet, kitanya yang rada lega. Kitanya yang rada lewong. Lewong apa lowong? Legowo. Tetangga kita, ya Allah, pelitnya sampai kemana? Saya nggak mau nyebut di TV soalnya. Pelitnya sampai ke sono-sono, ya Bu ya? Bu, tapi kalau ada tetangga pulang dari Bali, kemudian kita dibeliin hadiah baju, biasanya pakai XXL dibeliin es. Coba bayangin,
biasanya pakai baju XXL dibeliin es. Karena tetangga yang beliin, kira-kira dipakai apa kagak? Yarin gua pakai juga. Yarin merekecet, tahu merekecet. Ibang pala doang yang masuk, lah tetangga ini yang beliin. Ibu, tetangga yang beliin, kemudian dia ngeliat baju yang kemarin dikasih dipakai. Wah, girangnya luar biasa. Ya Allah po, makasih ini hadiah udah dipakai. Biar pala juga yang masuk doang. Ntar dia pergi ke Mekah, ibu diingat. Ini gue punya tetangga baik banget. Gue beliin emas, ada yang tetangga beliin emas kalau pulang dari Mekah. Ya Allah. Kadang kalau kita udah baik sama tetangga insya Allah akan baik lagi. Makanya ibda binafsi. Jangan nunggu kebaikan itu dari tetangga dulu. Biarin aja dia duluan yang baik, kita mah kapan kek. Jangan. Ibda binafsi. Mulai dari diri kita sendiri. Kita baik sama tetangga. Kelak nanti ada tetangga-tetangga yang lain baik sama ke. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah Muawan yang telah menyampaikan tausiah di segmen kedua ini. Bagaimana tadi disampaikan hablum minas atau hubungan antar tetangga. Ketika kita mendapatkan permasalahan tadi disampaikan ketika mendapatkan mungkin ada perasaan dijulitin dan lain sebagainya. Itu hal biasa. Namun bagaimana ketika kita mendapatkan gangguan dari tetangga itu bahkan sampai berupa fisik. Bahkan ada di sejumlah daerah yang kita tahu di sejumlah berita kita menyaksikan bahwa tetangga ini bahkan mohon maaf memberikan satu kotoran ke tetangga tersebut. Nah ini kan satu gangguan yang bisa dikatakan meresahkan. Bagaimana sikap kita? Ini pasti akan menjadi pembahasan yang menarik dan saya yakin banyak sekali jamaah akan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hubungan bertetangga di segmen tanya jawab nanti ya. Namun guru kita Ujai sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Baik para pemirsa Damai Indonesia TV One dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Ujai untuk kita sama-sama kuis Luwak Tarik Malaka berbagi berkah. Oleh karenanya para jamaah kali ini kita akan berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Dan jamaah yang beruntung serta bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita pada kesempatan siang hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Tentu yang dipersembahkan oleh Luwak Tarik Malaka. Jangan lupa dipotong pajak. Dan yang bisa menjawab pertanyaan saya silahkan angkat tangannya, nanti saya akan menunjuk siapa yang akan menjawab. Tapi dengarkan dulu apa pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Sebutkan salah satu hak dan kewajiban dalam bertetangga. Waduh. Supaya deket yang ini aja dah ya, jadi biar nggak jauh-jauh Bu. Silakan Neng, terus kemudian sebutkan namanya, lihat ke kamera. Nama saya Marsha, jawabannya saling menghormati dan tidak menyakiti. Alhamdulillahirabbil alamin, jawabannya benar. Dan siapa namanya tadinya? Marsha mendapatkan 1 juta rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Marsha. Dan para pemirsa jangan kemana-mana. Para pemirsa termasuk Marsha jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.